Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Nanda Dwi Utami dari S1 Farmasi semester 4. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengamatan nematoda dengan menggunakan mikroskop, yang bertujuan untuk mengetahui apa itu nematoda, klasifikasinya, serta morfologinya. Oke, kita ke pengertian nematoda dulu ya. Apa sih nematoda itu? Nah, istilah nematoda berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu nema yang berarti berenang dan ode yang berarti seperti. Nematoda merupakan hewan triboplastik dan Pseudocoelemmata atau berongga tubuh semu. Nematoda adalah cacing berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Nematoda adalah filum hewan yang beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Spesies nematoda bisa sulit untuk dibedakan, dan meskipun lebih dari 25.000 telah dijelaskan, lebih dari setengahnya adalah parasit. Jumlah spesies nematoda telah diperkirakan sekitar 1 juta. Berbeda dengan filum Cnidaria dan Patelihelminthes atau cacing pipih. Nematoda memiliki sistem pencernaan tubular dengan bukaan di kedua ujungnya. Nematoda adalah cacing silinder melingkar dengan belahan menyilang dan jarak panjangnya dari 200 mikro sampai 40 cm. Atau pada Ascaris, parasit dalam usus manusia, dan 9 meter pada parasit dalam paus. Cacing ini triboplastik, tanpa segmen dan tertutup. Kulit ari yang fleksibel tapi liat, di bawahnya hanya ada lapisan otot melintang. Tidak ada sistem darah atau sirkulasi lainnya. Rongga tubuhnya tidak mempunyai garis dalam mosedem dan itu bukan sulum. Itu diperoleh secara langsung dari blastosel, terdiri dari banyak tabung untuk sistem reproduksi dan juga saluran cerna yang terbuka di setiap ujungnya. Adapun ciri-ciri nematoda yaitu yang pertama, memiliki bentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang. Yang kedua, hewan triboplastik dan Pseudocoelemmata atau berongga tubuh semu. Yang ketiga, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Dan kelima, cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Dan adapun fungsi nematoda itu, yang pertama sebagai sistem pencernaan nematoda, yang kedua sistem peredaran darah dan pernapasan nematoda, yang ketiga sistem ekskresi nematoda, dan yang terakhir sistem alat indera nematoda. Untuk penyebarannya, habitat nematoda ini ialah hidup bebas di alam dan memiliki daerah yang penyebaran yang luas, mulai dari kutub yang dingin, padang pasir, hingga ke laut yang dalam. Nematoda ini sangat mudah ditemukan di air laut, air tawar, air payau, dan tanah. Nematoda ini hidup bebas dengan memakan sampah organik, bangkai, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang jamur, dan hewan kecil lainnya. Tetapi banyak juga hidup parasit pada hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Nematoda hidup parasit pada manusia ditemukan di sejumlah organ seperti anus, usus halus, paru-paru, mata, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Untuk sistem reproduksi nematoda, dalam filum nematoda reproduksi selalu dilakukan secara seksual. Umumnya dioecious dan jantan ditandai dengan ekor berbentuk kait, berukuran lebih kecil dari betina. Alat reproduksi jantan terdiri dari testis, rongga vesika, seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Alat reproduksi betina terdiri dari ovarium, reseptokolom, seminalis, uterus, vagina, pulpa. Telur yang dibuahi
akan menetes kurang lebih 8 hari dan menjadi larva yang besarnya 0,2 mm. Kemudian menjadi dewasa setelah 4 minggu. Pembuahan terjadi di dalam uterus. Telur yang telah dibuahi mendapatkan cangkang yang tebal dan keras. Permukaan cangkang dihiasi ukiran yang spesifik untuk masing-masing spesies, hingga bentuk telur dipakai untuk identifikasi infeksi parasit dari pengobatan tinja penderita. Sistem reproduksi cacing betina terdiri dari 1 atau 2 gulungan tubulus yang menyatu membentuk suatu vagina yang bermuara keluar melewati vulva. Vulva biasanya terletak di bagian anterior tubuh. Ujung distal tubulus tersebut di atas membentuk ovarium. Bagian-bagian selanjutnya adalah oviduk dan sisanya adalah uterus. Bagian anterior yang berkelenjar dari uterus mempunyai aktivitas metabolik dan sintetik yang tinggi. Lipida cenderung melimpah pada organ reproduksi baik pada jantan maupun betina. Bentuk telur pada nematoda sangatlah bervariasi. Kulit telur terdiri dari 3 lapis pokok. Paling luar atau lapisan vitellina adalah submikroskopik dan kemungkinan berasal dari oolema. Lapisan tersebut diselubungi oleh lapisan uterina. Berikutnya adalah lapisan kitinosa, yang merupakan lapisan yang paling jelas dan mengandung berbagai macam jumlah kitin. Paling dalam adalah lapisan lipida yang dibentuk paling akhir dan diduga bertanggung jawab terhadap impermeabilitas kulit telur. Protein pada kulit telur mengandung kira-kira 35% prolina. Pembelahan telur-telur nematoda yaitu melalui perkembangan embrio melalui beberapa stadia, yaitu yang pertama, stadium morula yang berbentuk elipsoid. Yang kedua, stadium blastula. Dan yang ketiga, stadium gastrula. Dengan cara invaginasi berbentuk stomadoium dan embrio memanjang. Dan yang keempat, stadium cacing muda yang berubah menjadi dewasa. Cacing jantan mempunyai organ reproduksi yang juga merupakan modifikasi dari gulungan tabung yang panjang. Cacing nematoda biasanya hanya mempunyai 1 testis yang berada di ujung distal tabung yang melanjutkan sebagai vas deferens dan bersatu dengan ujung bawah usus pada kloaka. Sebelum persatuan itu, vas deferens melebar membentuk vasikula seminalis sebagai kantung penyimpanan sperma. Nah, cukup ya untuk pengenalan tentang nematoda ini. Selanjutnya, untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama dan paling utama adalah mikroskop. Dan yang kedua, ada kaca objek dengan pasangannya, yaitu kaca penutup yang steril. Dan berikutnya ada pipet. Untuk bahannya, kita gunakan yang pertama cacing filarisis, yang kedua cacing hati, yang ketiga cacing kremi, dan yang keempat cacing tambang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam cara kerja pada praktikum ini ya. Yang pertama, pastikan alat dan bahan sudah disiapkan. Kemudian, bersihkan gelas benda dengan alkohol agar bebas lemak dan juga agar gelas benda terbebas dari mikroorganisme. Dan selanjutnya, letakkan preparat tersebut di atas kaca benda. Lalu tambahkan 1 tetes air dan tutup dengan kaca penutup atau deglas. Usahakan agar tidak ada gelembung ya. Yang seperti kita lakukan pada praktikum sebelumnya itu masih sama. Dan kemudian amati preparat tersebut dengan menggunakan perbesaran lemah kemudian ke perbesaran kuat. Dan contohnya dari perbesaran 5, 10, dan 40. Selanjutnya, lakukan hal yang serupa terhadap cacing hati,
cacing kremi, dan juga cacing tambang. Nah, seperti itulah gambaran dari praktikum kali ini. Untuk selanjutnya, hasil yang sudah diperoleh digambar dan diberikan keterangan bentuk, susunan, dan bagian-bagiannya. Dan untuk hasil pengamatannya, ini adalah gambar dari hasil cacing filariasis. Cacing filaria, parasit filaria masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Cacing tersebut akan tumbuh dewasa, bertahan hidup selama 6 hingga 8 tahun, dan terus berkembang biak dalam jaringan limfa manusia. Untuk morfologi cacing filaria, memiliki panjang tubuh 230-300 mikrometer dan lebar 7,5-10 mikrometer. Cacing ini mempunyai set atau sarung dengan ujung anterior tumpul, membulat, dan posterior meruncing. Cacing ini berwarna putih kekuningan dengan bentuk seperti benang dan mempunyai lapisan kutikula yang halus. Ukuran cacing betina lebih panjang dibandingkan ukuran cacing jantan. Jantan mempunyai ukuran 25-40 x 0,1 mm. Bagian posterior melengkung ke ventral dan mempunyai spiculae. Sedangkan betina mempunyai ukuran 80-100 x 0,25 mm. Untuk cacing dewasa, berbentuk memanjang seperti rambut atau hair-like, warnanya transparan, bentuk filariform dengan ujung meruncing sedikit demi sedikit. Cacing jantan dan betina didapatkan saling melingkar di dalam habitatnya dan sukar untuk dilepaskan. Untuk klasifikasinya, Kingdom Animalia dan juga filum Nematoda. Dan berikutnya untuk reproduksinya, filaria berproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Untuk sistem reproduksi cacing filaria memiliki inang utama manusia dan inang perantara yaitu nyamuk. Penyebarannya, mikrofilaria masuk ke dalam saluran limfa dan menjadi dewasa. Cacing betina dan cacing jantan melakukan kopulasi, kemudian cacing grafit mengeluarkan larva mikrofilaria. Larva tersebut hidup di pembuluh darah dan di pembuluh limfa. Saat nyamuk menghisap darah manusia, mikrofilaria masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang sampai larva stadium 3. Larva mengalami 2 kali pergantian kulit dan tumbuh menjadi cacing dewasa yang sering disebut larva stadium 4 dan stadium 5. Cacing filaria yang sudah dewasa bertempat di pembuluh limfa sehingga akan menyumbat pembuluh limfa dan akan terjadi pembengkakan, misalnya pada kaki dan disebut kaki gajah atau filariasis. Untuk cara penanganannya, pencegahan penyakit filariasis dapat dilakukan dengan menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk dan memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Pada rumah diatur cahaya dan ventilasi serta menghindari kebiasaan menggantung pakaian yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Untuk hasil pengamatan kedua, inilah gambar dari cacing kremi. Nah, cacing kremi adalah suatu infeksi parasit yang terutama menyerang anak-anak, di mana cacing Enterobius vermicularis tumbuh dan berkembang biak di dalam usus. Cacing kremi hidup di dalam usus besar manusia. Panjang tubuh antara 9-15 mm. Pada saat bertelur, cacing menuju anus untuk memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Gerakan cacing ini dapat menyebabkan rasa gatal di bagian anus. Tubuh manusia yang terkena infeksi cacing ini dapat mengandung 5.000 ekor cacing. Untuk klasifikasinya, cacing ini dengan filum Nemathelmintes
dengan kelas Nematoda. Cacing kremi biasanya berwarna putih. Cacing kremi betina berukuran 8-13 mm sampai 0,44 mm. Pada ujung anterior, pelebaran kutikulum seperti sayap yang disebut alai. Bulbus ossifocus jelas sekali, ekornya panjang dan runcing. Uterus cacing yang gravid melebar dengan penuh telur. Cacing betina dan gravid mengandung 11.000 sampai 15.000 butir telur. Bermigrasi ke daerah perional dan untuk bertelur dengan cara kontraksi uterus. Cacing jantan berukuran 2-5 mm juga mempunyai sayap dan ekornya melingkar sehingga bentuknya seperti tanda tanya. Spikulum pada ekor jarang ditemukan. Habitat cacing dewasa biasanya di rongga sekung, usus besar dan di usus halus yang berdekatan dengan rongga sekung. Untuk cara penanggulangannya, untuk mengendalikan infeksi cacing kremi adalah yang pertama, 1. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Yang kedua, memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku. Dan yang ketiga, mencuci jamban setiap hari. Dan kelima, menghindari penggarukan daerah anus karena bisa mencemari jari-jari tangan dan setiap benda yang dipegang atau disentuh. Yang keenam, menjauhkan tangan dan jari tangan dengan hidung dan mulut. Untuk penularan dan penyebaran cacing kremi terjadi melalui sentuhan langsung dengan kulit atau benda terkontaminasi cacing kremi. Telur cacing kremi biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, namun telur cacing juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Penyebaran cacing kremi lebih banyak terjadi pada daerah dengan hawa dingin. Penyakit akibat cacing kremi dikenal dengan enteribius, penularan yang terjadi autoinfeksi karena telurnya dapat menempel di mana saja. Dan untuk sistem reproduksi cacing kremi, telur cacing kremi yang telah masuk ke dalam tubuh manusia akan menetap dan menetas di saluran pencernaan. Cacing akan tumbuh dewasa di saluran pernafasan dan berkembang biakan dengan cara bertelur. Biasanya cacing kremi yang akan bertelur keluar melalui anus saat malam hari untuk meletakkan telur-telurnya pada lipatan kulit di sekitar anus. Telur yang ditinggalkan cacing kremi dilipatkan kulit tersebut dengan menyebabkan gatal dan iritasi. Apalagi gatal yang disebabkan adanya telur cacing di lipatan kulit di sekitar anus tersebut digaruk, telur cacing kemudian akan berpindah jari. Ketika jari yang terkontaminasi itu menyentuh orang lain atau suatu benda, telur cacing akan kembali berpindah dan penyebarannya cacing kremi dapat berulang apalagi tidak dicegah atau diobati. Cacing kremi dapat bertahan dalam usus manusia hingga 13 minggu. Telur cacing yang berhasil menetas pada lipatan kulit di sekitar anus akan masuk kembali ke dalam usus yang menyebabkan infeksi apabila tidak segera ditangani. Untuk reproduksi cacing kremi hanya memerlukan satu inang manusia dan tidak memerlukan inang perantara. Untuk hasil yang berikutnya yaitu ini adalah gambar dari pengamatan cacing hati atau yang disebut juga Fasciola hepatica yang merupakan anggota dari Trematoda. Cacing hati mempunyai ukuran panjang 2,5 sampai 3 cm. Pada bagian depan terdapat mulut meruncing yang dikelilingi oleh alat penghisap dan ada sebuah alat penghisap yang terdapat di sebelah ventral sedikit di belakang mulut. Juga terdapat alat kelamin, bagian tubuhnya ditutupi oleh sisik kecil dari kutikula sebagai pelindung tubuhnya dan membantu saat bergerak. Untuk hasil yang terakhir, ini adalah gambar dari cacing tambang. Cacing tambang adalah cacing parasit atau nematoda yang hidup pada usus kecil inangnya, manusia. Ada 2 spesies cacing tambang yang biasa menyerang manusia, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Infeksi paling sering ditemukan di daerah yang hangat dan lembab, dengan tingkat kebersihan yang buruk. Bentuk infeksi dari cacing tersebut adalah bentuk filariform
Setelah cacing tersebut menetas dari telurnya, muncullah larva rhabditiform yang kemudian akan berkembang menjadi larva pilariform. Nah, dari praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap cacing atau nematoda memiliki bentuk morfologi dan daur ulang yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, serta dapat menjadi parasit inang yang ditempelinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.